Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rusdian Setaib dengan NIM 19660095 akan mempresentasikan tugas objek bentang lebar struktur cangkang atau bisa dibilang sebagai struktur sel dengan memilih objek yaitu gedung DPR RI. Dengan memiliki keindahan desain gedung DPR RI sebagai negara yang menganut paham demokrasi, membuat hal tersebut menjadi acuan didirikannya gedung ini. Gedung ini didirikan pada 8 Maret 1965 yang berada di Kompleks Senayan dan dinamakan sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Desain gedung ini dirancang oleh seorang arsitektur atau ahli bangunan yang bernama Sujodi Wiryo Atmojo. Dari lantai paling dasar bangunan hingga atas atap bangunan mempunyai ukuran kurang lebih sebesar 100 meter yang terbagi menjadi 24 lantai. Sedangkan total luas bangunannya berkisar antara 80.000 meter persegi. Keunikan dan keindahan desain yang dimiliki oleh gedung DPR RI ini terutama tampak pada bagian atap dan pada atasnya atau pada puncaknya. Atap ini mempunyai tampilan seperti tempurung atau tubuh binatang kura-kura yang jika dilihat terbelah menjadi dua bagian. Bagian tengahnya terlihat melengkung ke arah bawah dan diberi semacam sabuk yang melengkung hingga ke lantai yang ada di bawah atau dasar pada bangunan ini. Sabuk yang jumlahnya ada dua ini membelah pada bagian sebelah bawah yang pada akhirnya membentuk ruang kosong. Ruang atau bidang yang kosong ini kemudian dipakai sebagai tempat untuk membuat tangga yang menjadi akses utama untuk masuk ke dalam ruang yang berada pada bagian atas gedung tersebut. Tangga ini sendiri mempunyai ukuran yang bisa dikatakan cukup besar, cukup lebar, dan juga cukup panjang. Meski dibuat secara berundak, tapi membentuk bidang datar yang miring. Hal tersebut berfungsi sebagai tujuan utama dari pembentukan tangga ini untuk menciptakan tangga yang landai, sehingga menciptakan efisiensi bagi orang atau pengunjung yang ingin naik ke lantai atas bangunan tersebut. Selain itu, pada bagian tengah dari tangga ini tidak dibuat secara berundak. Hal ini bertujuan agar pengguna difabel dapat mengaksesnya dengan mudah dan tanpa kesusahan dan kesulitan. Kemudian beralih kepada fokus presentasi utama pada atap yang telah saya sebutkan tadi, yakni menyerupai tempurung kura-kura. Ya, betul adanya, karena struktur yang digunakan adalah struktur bentang lebar dengan sistem struktur cangkang atau struktur sel, yang dimana struktur cangkang ini adalah bentuk struktural berdimensi 3 yang kaku dan tipis serta mempunyai permukaan yang lengkung. Maka tak heran menjadikan gedung ini dapat dikatakan sebagai struktur bentang lebar cangkang. Dengan cara kerja, karena adanya gaya yang harus didukung dalam struktur ini bekerja dengan menyalurkan secara merata melalui permukaan bidang sebagai gaya membran yang kemudian diserap oleh elemen strukturnya. Lalu gaya yang disalurkan melalui permukaan bidang sebagai gaya normal. Dengan demikian tidak terdapat gaya lintang dan momen lentur. Maka dari itu struktur sel atau struktur cangkang ini bersifat memikul tegangan langsung berupa tekan, tarik, dan geser. Kemudian untuk material yang digunakan pada bagian atap gedung ini yaitu yang sering digunakan pada bentang lebar yang biasanya, yaitu menggunakan material yang kuat untuk menahan momen, gaya tarik, gaya geser, gaya tekan, dan momen lentur. Dan pada gedung ini didominasi dengan material beton sehingga tidak diragukan lagi oleh ketahanannya. Dan untuk yang terakhir, dibalik memiliki nilai keindahan arsitektur yang unik dan menarik yang dimiliki gedung ini, bentuk atap dengan struktur cangkang atau sel ini sebenarnya memiliki dan mengandung makna filsafat yang sangat dalam. Dapat dilihat dari bentuk atap yang melengkung besar dan cukup tinggi. Namun bagian atasnya cenderung landai, merupakan simbol kefeminiman dan simbol keibuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.